Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mutiara Rahma di channel YouTube Mutiara Rahma. Kembali kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya bersama dengan asam lambung, anxiety, psikosomatik dan juga panic attack. Alhamdulillah hari ini kita sudah menjalani puasa di hari ke-23. Alhamdulillah saya juga puasanya lancar, belum bolong-bolong. Gara-gara asam lambung, anxiety, psikosomatik dan juga panic attack. Baik teman-teman yang baru bergabung, silahkan diklik tombol like, comment, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kali ini saya akan mencoba bercerita tentang pengalaman saya menerapkan 3P, pola makan, pola hidup, dan pola pikir dalam proses penyembuhan asam lambung, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack yang saya alami selama 3 bulan terakhir ini. Tapi sebelumnya saya ingin menerangkan atau menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya bukanlah seorang ahli medis ataupun saya seorang dokter. Saya hanyalah seorang penderita yang mengalami asam lambung, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack. Jadi di sini saya hanya menceritakan sesuai dengan pengalaman saya dan sesuai dengan apa yang saya rasakan. Yang pertama kita bahas pola makan terlebih dahulu. Untuk pola makan, saya hanya memperbaiki pola makan saya yang amburadul sebelum-sebelumnya. Kalau dulu saya sering telat makan, saya suka makan yang instan-instan, apalagi frozen food itu saya senang sekali, terutama sosis dan sebagainya. Cookies juga saya suka waktu itu. Nah, ketika masa-masa pemulihan, saya benar-benar merubah semuanya. Saya cuma makan nasi, makan sayur, dan makan lauk, ikan, ayam, tahu, tempe. Cuma itu, sayurnya bayam, wortel, apalagi kentang. Ya, kentang saya juga makan waktu itu, cuman jarang. Paling sering itu cuman bayam sama wortel sayurnya. Tempe, tahu ditumis, direbus seperti itu. Cuman satu. Kalau ikan waktu itu cuma ikan nila, ikan sungai seperti ikan gabus, dan ikan sungai-sungai lainnya yang ada di daerah sini, dimasak, direbus, dikukus, atau juga dibakar atau dipepes. 1 bulan jalan penerapan pola makan seperti itu. Untuk jam makannya saya menerapkan 3 jam makan. Ketika sudah memahami bagaimana cara makannya orang asam lambung, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack, saya menerapkan makan 3 jam sekali. Saya tidak makan menunggu lapar. Saya makan sedikit-sedikit namun sering, yaitu per 3 jam sekali. Dari jam 7 yang pertama makan, kemudian jam 10, kemudian jam 1, jam 4, dan kemudian jam 7. Setelah itu saya tidak makan lagi, karena jam 9 malam saya sudah harus tidur, dan paling lambat jam 10 malam sudah harus tidur. Kalau lapar pada saat sebelum tidur, biasanya tuh saya cuma minum air aja sih untuk menahan perut yang lapar. Yang pola hidup yang saya jalankan ketika penyembuhan asam lambung, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack. Sebenarnya tidak ada yang muluk-muluk untuk pola hidup yang saya terapkan, hanya saja merubah pola hidup yang dulu sebelum saya menderita asam lambung, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack diperbaiki ketika sekarang ini, yaitu dari istirahatnya bagaimana, terus tingkah laku di hidupnya. Misalnya kayak gini, kalau istirahat kemarin yang biasanya saya begadang tidur jam 12, jam 1, jam 2, sekarang dalam masa pemulihan saya coba tidur mulai dari jam 9 malam, paling lama itu atau paling lambat itu jam 10 malam sudah harus tidur. Karena apabila sudah melewat dari jam tersebut, mata susah untuk dipejamkan atau susah untuk tidur. Bahkan kemarin sempat harus memakai
hipnoterapi untuk tidur, mendengarkan musik-musik alam, suara-suara burung dan sebagainya untuk menenangkan tidur. Tidur bangun tengah malam, sering bangun tengah malam, dan ketika bangun itu dan deg-degan kembali. Itu tidak apa-apa, itu karena asam lambung di tubuh memang belum normal, memang belum sembuh sepenuhnya. Jadi ketika bangun terkejut, langsung deg-degan, tapi itu tidak apa-apa ya teman-teman, tidak usah khawatir apabila di antara teman-teman ada yang mengalami seperti itu. Tarik nafas aja, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Tidak lama kita akan tenang kembali. Terus saya menerapkan olahraga. Dulunya saya tidak pernah olahraga, serius saya tidak pernah olahraga. Kalau sekarang alhamdulillah sudah membiasakan untuk olahraga. Minimal saya jalan-jalan di depan rumah atau bersepeda seperti itu. Cuman jarang sih, saya seringnya jalan atau nonton video di YouTube, cari yoga atau senam untuk penderita asam lambung, anxiety psikosomatik, dan juga panic attack. Alhamdulillah itu juga sangat membantu untuk pemulihan lambung, anxiety psikosomatik, dan juga panic attack. Nah, hal yang paling sulit untuk dirubah bagi saya ialah pola pikir, karena untuk merubah dari pikiran negatif ke positif itu begitu sangat susah kalau menurut saya. Sampai hari ini saya masih belajar untuk merubah yang mewajarkan segalanya, menerima semua yang terjadi di tubuh, apalagi ketika sensasi itu datang. Otak saya auto mikir macam-macam, masih sampai saat ini. Cuman untuk sekarang sudah mulai bisa mengendalikan, karena sudah mulai bisa mewajarkan segalanya. Oh, ini sakit karena lambung aja, oh ini jantung deg-degan karena asam lambungnya lagi naik, oh ini sakit perut sebelah kiri, sering sakit perut sebelah kiri, oh ini karena sistem pencernaannya sedang bermasalah. Seperti itu saja sih, cuman mewajarkan segalanya, menerima, dan juga biasa saja seperti itu, dan menanamkan di dalam diri, menanamkan dalam otak, karena sebenarnya rasa ketakutan akan kematian itu masih ada. Jadi saya cuman menanam di dalam pikiran saya, menanamkan dalam diri saya bahwa saya hanyalah manusia, kematian itu nyata, dan apapun yang saya lakukan dan apapun yang saya usahakan, bagaimanapun nantinya, bagaimanapun kejadiannya, kematian itu pasti. Sehat ataupun sakit, muda ataupun tua, kita pasti akan mati, tidak perlu ditakutkan. Saya hanya menerapkan seperti itu dalam kehidupan saya akhir-akhir ini, dan alhamdulillah sudah mulai bisa menerima, dan sekarang sudah mulai lebih nyaman, walaupun masih ada disenggol-senggol dikit oleh rasa takut mati tersebut. Oke teman-teman, mungkin begitu yang dapat saya ceritakan kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.